KIB usung Ganjar pada Pilpres 2024. Saya belum pernah membahas itu, ya, karena itu belum muncul memang di P3. Ya tentu nanti kalau Jawa Barat tentu akan memunculkan Pak Ridwan Kamil, kemudian Jawa Tengah tentu, ya, kemudian nanti Pak Ganjar Pranowo, kemudian mungkin ya ada yang memunculkan nama tokoh-tokoh lain. Tetapi itu biarlah dinamis saja. Nanti kesemuanya akan menjadi bagian dari pertimbangan dan juga tentu akan mengikuti, kan pada prinsipnya partai politik ini itu menggabungkan para tokoh-tokoh yang menjadi keinginan rakyat itu, kemudian kita seleksi, nanti kita tawarkan kepada rakyat kembali. Ini loh, kawah candera di muka partai politik ini sudah menggodok, inilah yang terbaik, itu yang kita tawarkan pada rakyat Indonesia. Nanti rakyat Indonesia. Dari awal saya sudah menyebutkan bahwa Koalisi Indonesia Baru ini kan sebetulnya kan KPG, Koalisi Penyelamat Ganjar dari PDI Perjuangan masuk ke mungkin akan dicalonkan oleh KIB, tapi memang saya nggak yakin Mas Ganjar berani meninggalkan PDI Perjuangan karena hitung-hitungan elektabilitas. Ganjar Pranowo menjadi gubernur Jawa Tengah itu bukan karena Ganjar Pranowo-nya, tapi karena dukungan solid PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo itu salah satu capres-cawapres yang sangat potensial. Harus diakui karena survei mengatakan seperti itu. Kita kan sangat percaya dengan kajian-kajian akademik, terutama dalam hal ini tentu survei, ya. Dan sejauh ini Ganjar itu surveinya bagus dan tentu kita akan memperhitungkan itu juga, gitu. Tetapi Ganjar ini kan partainya adalah PDIP, dia tidak masuk di dalam koalisi KIB ini, gitu loh. Nanti kalau kita sebut namanya kan belum tentu KIB-nya belum tentu PDIP-nya memberikan izin untuk yang bersangkutan, gitu. Nah tentu ya itu juga haknya Ganjar kan. Kita terbuka, andai kata Pak Ganjar merasa ini bisa jadikan kendaraan politik, silakan datang untuk berdiskusi dengan kita. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan dirinya siap maju menjadi calon presiden di 2024. Munculnya nama Ganjar di PAN dan P3 daerah semakin menguatkan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB akan mengusung Ganjar. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs A. Khairul Umam menilai munculnya usulan untuk mengusung Ganjar semakin membuktikan arah politik KIB dan motif dibentuknya koalisi yang dibentuk oleh Golkar, PAN, dan P3 itu. Orientasi politik Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB semakin tidak bisa ditutup-tutupi. Bahkan koalisi ini memang dipersiapkan untuk mendukung Ganjar Pranowo, kata Umam kepada wartawan Kamis 20 Oktober 2022. Soal munculnya wacana untuk menduetkan Ganjar dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Umam menyebut adanya persoalan lain karena bagaimanapun Ganjar adalah kader PDI Perjuangan. Jika Ganjar diduetkan dengan Erlangga, apakah PDIP akan membolehkan begitu saja dan melupakan posisi Puan Maharani yang digadang-gadang jadi capres selama ini? Ganjar Erlangga memang cukup menjanjikan, namun ada dua pertimbangan yang belum dikalkulasikan. Pertama, benarkah PDIP mau memberikan cek kosong kepada Ganjar dengan melupakan Puan Maharani begitu saja, ujarnya. Apalagi dosen Universitas Paramadina itu juga menyampaikan keuntungan dan tantangan KIB jika mengusung duet tersebut di 2024. Menurutnya, Ganjar dan Erlangga dikenal sebagai sosok yang kurang mempresentasikan politik Islam. Keduanya pun lebih dekat dengan politik nasionalis. Kedua, Ganjar Erlangga cukup kuat di sisi garis ideologis nasionalis, kata Umam. Di sisi lain, Umam menambahkan di KIB terdapat dua partai bercorak Islam, yakni PAN dan P3, sehingga kedua partai tersebut akan menghadapi dilema ketika KIB memutuskan untuk mengusung Ganjar Erlangga, mengingat keputusan itu akan mempengaruhi elektoral PAN dan P3 di pemilu legislatif. Dalam konteks ini, benarkah P3 dan PAN bisa menerima komposisi tersebut, mengingat dukungan mereka terhadap komposisi capres yang lebih berat garis ideologis nasionalis berpeluang mempengaruhi sikap basis pemilih loyal mereka yang bercorak politik Islam, paparnya. Karena itu, menurut Umam, wacana duet Ganjar Erlangga berpotensi membuat dukungan elektoral PAN dan P3 akan melemah. Hal itu sebagai dampak dari KIB yang condong pada garis politik nasionalis.
Jika P3 dan PAN mau mendukung, artinya mereka siap dengan segala konsekuensi, termasuk potensi split ticket voting yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya basis pemilih loyal masing-masing partai politik Islam, pungkas Umam. Respon Ganjar soal akan diundang pertemuan KIB di Semarang. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 bakal menggelar pertemuan di Semarang, Jawa Tengah. Muncul wacana mengundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam pertemuan itu yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November mendatang. Menanggapi hal itu, Ganjar mengaku belum mengetahui undangan KIB tersebut. Belum tahu dan belum dapat, kata Ganjar di Gedung Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan. Rencana pertemuan KIB di Semarang. Sebelumnya, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 bakal menggelar pertemuan di Semarang, Jawa Tengah pada November mendatang. PAN setuju jika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diundang dalam pertemuan itu. Wakil Ketua Umum PAN yakni Yandri Susanto awalnya menjelaskan pembahasan yang akan didalami KIB dalam pertemuan di Semarang. KIB bakal mematangkan visi, misi, dan menetapkan langkah-langkah menuju 2024. Itu tetap pematangan, masih pematangan visi misi dan mungkin sudah menetapkan langkah-langkah taktis berikutnya, karena kan sudah akan memasuki tahun 2023, jelas Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Yandri menyebut KIB juga akan mencocokkan perbedaan-perbedaan khususnya terkait pencalonan presiden 2024, melihat Golkar, PAN, dan P3 memiliki calon presiden yang berbeda. Ya, mungkin pasti akan diumumkan capres-cawapres dan mesti ada jadwal dan mekanisme berikut tadi bagaimana. Mencocokkan perbedaan-perbedaan bagaimana. Mesti dibicarakan karena PAN mengusung siapa, karena Golkar mengusung siapa, dan P3 mengusung siapa. Atau ada partai lain yang ingin masuk, ya didengar juga pendapatnya, ujarnya. PAN setuju undang Ganjar Pranowo. Yandri kemudian menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan KIB mengundang Ganjar Pranowo dalam pertemuan itu. Yandri mengaku belum mengetahui hal tersebut. Kalau itu saya belum tahu karena nanti P3 adalah tuan rumahnya, ujarnya. Meski begitu, Yandri mengaku setuju jika Ganjar diundang dalam pertemuan KIB di Semarang. Menurutnya, Ganjar merupakan salah satu tokoh yang banyak didukung oleh kader PAN. Ya, kalau saya sih setuju diundang Ganjar dalam acara KIB Semarang, ucap Yandri sambil tertawa. Pak Ganjar kan salah satu yang banyak didukung oleh PAN, tambahnya. Sementara itu, Yandri juga menanggapi terkait Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut parpolnya membuka kemungkinan menjalin kerjasama politik dengan parpol yang mengusung Presiden Jokowi Ma'ruf. Yandri menilai kemungkinan jumlah partai yang tergabung dalam KIB masih bisa terjadi. Kalau PAN, saya tegaskan lagi, PAN itu baik dengan semua partai, dengan PDIP, dengan Nasdem, dengan PKS, dengan Demokrat, PKB, Gerindra, bagus sekali. Maka semua kemungkinan itu masih bisa terjadi. Ya kan, penambahan jumlah koalisi KIB masih bisa terjadi, jelas Yandri.